Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Jayanti dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha keripik pisang doyeng. Mengapa saya memilih usaha keripik pisang doyeng ini? Yang pertama, karena saya sendiri menyukai makanan ini. Yang kedua, untuk meneruskan usaha yang pernah saya jalankan sebelumnya. Yang ketiga, karena minat masyarakat yang besar dengan makanan kecil, maka saya menciptakan usaha ini. Untuk visi dan misinya, yang pertama untuk mengembangkan bakat kewirausahaan. Yang kedua untuk melatih kreativitas saya dalam berbisnis. Tujuan usahanya sendiri yaitu untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan, karena di Indonesia itu sumber daya manusianya banyak, tapi nilai angka penganggurannya juga tinggi. Jadi dengan membuka usaha sendiri, kita bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan nilai perekonomian negara. Lalu yang terakhir, tujuan usaha yang terakhir itu untuk menciptakan produk yang sehat dan berkualitas. Untuk aspek pasar dan pemasarannya meliputi produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri kita menggunakan bahan baku pisang. Untuk harganya terjangkau, mulai 2.500 sampai 40.000 rupiah. Tempatnya ada di Jalan Kantil RT 10 RW 4 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Lokasi ini dekat dengan pom bensin Rawajaya. Lalu untuk promosi, kita promosi secara offline dan online. Secara offline dengan menitipkan keripik pisang tersebut ke toko-toko dan ke warung-warung yang ada di daerah Bantarsari. Secara online-nya, kita menyediakan secara WhatsApp, Facebook, Instagram, serta GoFood. Lalu tentang analisis SWOT-nya, analisis SWOT itu apa sih? Analisis SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threatness. Strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, threatness artinya ancaman. Nah, untuk strength-nya sendiri yaitu terletak pada harganya yang terjangkau dan kualitas terjamin serta tanpa bahan pengawet. Untuk kelemahannya, kita masih manajemen secara tradisional dan menggunakan sarana prasarana yang sederhana. Untuk peluangnya sendiri banyak karena daerah pasarnya masih luas dan bahan baku mudah didapat. Untuk ancaman yaitu munculnya banyak pesaing dengan berbagai variasi makanan. Lalu bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat usaha keripik pisang ini yaitu pisang, kapur sirih, air bersih, perisa makanan alami seperti cabai, gula pasir, terus gula merah. Lalu kita butuh minyak goreng dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Untuk peralatan dan kegiatan produksi, di sini untuk peralatannya kita tidak menggunakan kompor dan gas. Kita ganti dengan tungku dan kayu bakar. Kenapa? Karena untuk memperkecil modal yang kita keluarkan. Lalu peralatan lainnya ada seperti wajan, wadah, baskom, stapler, alat pengiris pisang, dan lain-lain. Kegiatan produksinya itu yang pertama, kita harus memisahkan pisang dari kulitnya, atau kita mesti mengupas kulit pisang.
Lalu yang kedua, kita rendam pisang selama 30 menit. Nah, direndamnya itu di air bersih yang sudah dicampur sama kapur sirih untuk menghilangkan getah pisang. Yang ketiga, kita iris pisang di atas wajan yang udah dikasih minyak yang panas. Kita iris langsung di atas wajan. Itu cara menggorengnya, biar nggak lengket gitu pisangnya. Lalu yang keempat, kalau pisang udah setengah matang, kita kasih perisa alami tadi yang kita inginkan. Kalau misalnya nih aku pengen balado, jadi aku masukin bumbu baladonya seperti cabai sama gula, aku masukin ya pas setengah matang itu pisangnya, sampai pisang tersebut matang. Lalu yang terakhir, kemas makanan tersebut dengan baik karena pengemasan sangat penting. Untuk biaya produksinya sendiri, kita menghabiskan uang sekitar Rp80.500. Nah, pisang 10 kg itu harganya Rp45.000. Bumbu dapur harganya Rp10.000. Minyak goreng 2 liter Rp25.000 dan kapur sirih Rp500. Itu di total Rp80.500. Lalu perhitungan keuntungannya, biasanya kalau pisang 10 kg itu menghasilkan 20 kemasan yang Rp7.000. Maksudnya ini pisang 10 kg itu biasanya menghasilkan 20 kemasan yang per kemasannya itu harganya Rp7.000. Jadi perhitungan keuntungannya, harga jual dikalikan 20 kemasan dikurangi biaya produksi. Harga jualnya Rp7.000 dikali 20 dikurangi Rp80.500. Jadi Rp140.000 dikurangi Rp80.500. Jadi keuntungan yang kita peroleh yaitu Rp59.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.